Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semua? Baik, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Sehat, Pak. Baik, Alhamdulillah. terima kasih semuanya. Oke, kita bertemu lagi di perkuliahan kita. Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita mulai dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai pada pertemuan hari ini, di mana saya perkenalkan nama saya Endra Ria. Saya diberi kepercayaan oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya memang dari kekhususan bidang saya, memang saya kebetulan di Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya akan menjelaskan sedikit saja secara singkat mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi sendiri adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan terkait dengan pemahaman sistem informasi akuntansi, kemudian bagaimana sistem informasi akuntansi itu sendiri dalam kehidupan, kemudian penerapan praktek kepada alat-alat yang ada yang akan nanti dijadikan sebagai alat bantu dalam rangka melaksanakan sistem informasi akuntansi dalam kehidupan. Kami berharap Bapak-Bapak Ibu sekalian mampu memahami apa itu sistem informasi akuntansi. Bapak Ibu mampu apa itu mendesain sistem informasi akuntansi, kemudian juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta nanti juga Bapak Ibu kita juga akan praktek ya bagaimana membuat sebuah flowchart, ya membuat sebuah alur ya transaksi pengelolaan ya dengan menggunakan sistem informasi akuntansi, sehingga nanti kita akan lebih memahami, harapannya setelah kita mempelajari mata kuliah ini kita akan lebih memahami apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem pembelajarannya pun nanti akan kita terapkan adalah Bapak Ibu secara ada tugas secara individu maupun ada tugas secara kelompok dan juga presentasi. Jadi kita akan melewati itu semua nanti dengan sistem tanya jawab dan juga diskusi, kemudian juga nanti presentasi. Kemudian dengan sistem penilaian, jadi nanti sistem penilaiannya ada yang dinilai secara individu, kemudian secara kelompok, ya Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh ini sebagai pengampu dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kita mulai, namun sebelumnya buku pegangan yang nanti akan diberikan atau Bapak Ibu baca ya dari James Hall. Kemudian di samping itu saya juga sudah mengembangkan, alhamdulillah sudah ada 2 buku yang ini bisa menjadi pegangan tambahan buat mempelajari sejauh mana sistem informasi akuntansi. Dan nanti akan saya berikan filenya ya e-booknya sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari dari bukunya James Hall, kemudian dengan buku saya yang menjadi pegangan kita dan acuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita bicara konsep dulu. Bagaimana sistem informasi, dasar sistem informasi. Sebetulnya secara tidak sadar kita itu dari kecil, ya, dari semenjak bahkan kita lahir barangkali, kita sudah pernah atau kita sudah masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Ya, Bapak Ibu secara tidak sadar dari kecil kita sudah masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Contoh, Bapak Ibu membeli sebuah permen, Bapak Ibu membeli sebuah baju, Bapak Ibu membeli sepasang sepatu. Itu semua sudah Bapak Ibu lalui tanpa sadar. Bapak Ibu sudah masuk dalam ranah transaksi sistem informasi akuntansi. Nah, maka nanti kita akan bahas apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu akuntansi. Artinya secara tidak sadar bahwa memang sistem informasi akuntansi sendiri itu sudah masuk dalam ranah kehidupan kita. Hanya memang terkadang kita belum memahami sejauh mana sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian kaitan dengan ketika kita sudah besar, kemudian kita bekerja dalam sebuah perusahaan, tentu saja sistem informasi akuntansi ini semakin melekat dalam kehidupan. Ya, tentu saja ketika kita mau melakukan transaksi, mau melakukan yang namanya jual beli, itu menggunakan transaksi, menggunakan sistem informasi akuntansi yang akan membantu kita untuk melakukan transaksi. Nah, itulah disebut dengan sistem informasi. Oke, kita akan bahas secara sederhana apa itu sistem. Pak Mustaqim, kira-kira apa itu sistem? Ya, gimana Pak? Diulang Pak, kurang terdengar Pak. Baik, Pak Mustaqim, saya ingin diskusi, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan sistem, Pak? Kalau menurut saya pribadi, sistem itu Pak, sejumlah kumpulan
Baik. yang disusun dari suatu data yang mengakibatkan adanya input dan outputnya itu informasi. Jadi sistem itu adalah satu kumpulan, Pak, yang Baik. bisa memberikan informasi Baik. secara jelas. Secara jelas ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustaqim. Pak Jai mungkin mau menambahkan? Sistem menurut saya adalah hubungan antara unit yang satu dengan unit yang lainnya yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, karena ada sesuatu tujuan yang ingin hendak dicapai, Pak. Baik, ya saya kira betul dua-duanya, tidak ada yang salah. Jadi yang dimaksud dengan sistem itu adalah sesuatu kumpulan ya yang saling terintegrasi. Saya ambil contoh dalam hal tubuh kita. Ya, tubuh kita ini adalah sistem, ya, yang saling berkaitan. Tubuh kita ini adalah sistem yang memang saling ketergantungan. Ya. Contoh misalnya kita pada saat berjalan, kemudian kaki kita mengalami luka, maka tangan, kaki, kemudian bibir kita itu refleks untuk memahami apa kondisi yang terjadi. Nah, hal inilah yang disebut dengan sistem. Sistem tidak bisa berdiri sendiri. Sistem tidak bisa bergantung dengan dirinya sendiri. Sistem bergantung terhadap sistem-sistem lain. Nah, sistem ini dikokohkan atau dikuatkan oleh subsistem. Nah, jadi ada subsistem yang terdiri dari sub-sub membangun sebuah sistem, kemudian sistem ini saling terintegrasi, kemudian saling berinteraksi satu sama lain dan saling terpadu. Itulah yang disebut dengan sistem. Sama Bapak Ibu ketika masuk di program Pascasarjana melewati sebuah sistem saling terkait. Dari mana Bapak berasal, kemudian Bapak sama-sama ya melakukan perkuliahan, kemudian sampai akhirnya mau lulus, itu juga sebuah sistem. Sistem itu saling terkait. Tidak bisa kita tiba-tiba di tengah semester, tiba-tiba kita di tengah perjalanan. Tetapi memang dari awal kita lalui bersama. Itulah sebuah sistem. Sehingga yang namanya sistem itu saling terkait dan terpadu. Baik. Selanjutnya, ada lagi istilah informasi. Silahkan, ada yang tahu apa itu informasi? Silakan. Boleh saya, Pak? Silakan. Informasi itu merupakan sebuah data yang sudah diolah. Sebuah data yang sudah diolah, Pak. Baik. Baik. Betul. Apa yang dikatakan bahwa informasi itu adalah data-data yang memang sudah diolah. Bagaimana informasi ini diolah tergantung data yang masuk. Ya. Kalau data yang masuknya negatif, ya artinya yang kurang baik, maka informasi yang dihasilkan pun akan tidak baik. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau data yang dihasilkan atau data yang diambil ada data-data bagus, ya, yang baik, maka informasi juga akan baik. Begitu juga dalam transaksi laporan keuangan, ya, bagaimana informasi itu diambil dari sebuah laporan keuangan, maka tergantung input daripada data. Data itu dari mana? Dari transaksi-transaksi yang kemudian dari informasi-informasi yang didapatkan. Sehingga pada saat akuntan dan juga pimpinan ya dalam sebuah perusahaan membaca hasil laporan keuangan akan bisa menggambarkan situasi laporan keuangannya. Baik. Sistem informasi itu adalah kombinasi antara teknologi dan informasi serta aktivitas orang. Bapak Ibu secara tidak sadar kita sudah masuk ke dalam ranah sistem informasi. Bukti yang nyata sekarang kita alami, kita bisa melakukan pembelajaran ya jarak jauh, saya dengan Bapak di mana, saya dengan Ibu di mana, tetapi kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini adalah bukti bahwa sistem informasi itu sudah melekat dalam kehidupan kita. Nah, kemudian data mentah yang ada itu kemudian menjadi sebuah informasi, itu menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Contoh Bapak Ibu, ya ketika mungkin belum ada alat pendukung seperti ini, ya kita sulit, kita harus bertemu satu tempat. Tetapi dengan adanya aplikasi seperti ini akan memudahkan kita. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Mungkin saya, Pak. Baik. Tadi kan Bapak memaparkan sistem informasi. Nah, kalau menurut saya secara sederhana, sistem informasi itu kan ada yang memberi, ada yang menerima. Betul tidak ya, Pak? Betul, Pak. Artinya ada yang ngomong, yang membisikin, dan ada yang dibisikin. Betul. Gitu ya. Nah, sistem informasi yang Bapak maksud di sini, artinya siapa aja sih yang berkepentingan terhadap informasi? Ya katakanlah dalam satu perusahaan mungkin kan contoh satunya karyawan memimpin perusahaan, itu kan informasi sih, betul ya Pak ya? Yang menerima informasi, gitu ya? Pertanyaan saya, ada nggak sih
orang yang menerima informasi, yang punya kepentingan terhadap informasi di luar, ya katakanlah perusahaan tadi ya, kita kan bicara sistem informasi di dalam perusahaan, Pak. Nah itu yang, nah itu aja Pak. Ya, makasih ya Pak. Baik. Ya, jadi nanti informasi itu kalau kita bicara dalam sebuah perusahaan, Bapak Ibu, ada informasi yang memang dibutuhkan bagi pihak internal. Ada juga informasi yang memang dibutuhkan oleh pihak eksternal, Bapak Ibu. Ya, contohnya saja misalnya dalam rapat umum pemegang saham, tentu saja sebuah laporan keuangan yang sudah final, yang sudah bisa dijadikan sebagai informasi, itu menjadi terbuka untuk umum. Ya, bahkan kita pun bisa melihatnya dalam Bursa Efek Indonesia, ya, di mana kita bisa melihat laporan-laporan perusahaan yang sudah TBK, yang sudah terbuka. Mereka melakukan pelaporan keuangan kepada publik, sehingga itu terbuka dan menjadi konsumsi publik. Namun ada juga yang memang itu mereka keluarkan untuk informasi internal, dan itu tidak dimasukkan dalam pelaporan. Artinya memang sistem informasi ini tadi bisa memberi, kemudian dia juga bisa menerima dalam bentuk diterima oleh pegawai atau internal perusahaan. Itu barangkali Pak Mustaqim. Ya, jelas Pak, makasih Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan bicara sistem informasi akuntansi. Silakan Pak Ahmad Hari, apa itu akuntansi, Pak? Kalau tadi sudah kita bicara sistem, kita bicara informasi, sekarang akuntansi apa, Pak? Akuntansi itu bisa diartikan sebagai seni mencatat, Pak. Seni mencatat. Ya, ya, seni mencatat. Kemudian yang lain ada yang mau menambahkan barangkali? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Akuntansi adalah proses pencatatan transaksi atau setiap kegiatan transaksi untuk dijadikan sebagai bahan atau data untuk informasi. Ya, baik. Jadi saya kira tidak ada yang salah tadi ya, tinggal nanti mindset kita. Nah ini yang nanti akan kita ambil, kita akan petik dari hasil kuliah kita pada hari ini. Jadi yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi itu adalah sebuah sistem yang memang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat sebuah keputusan. Nah, bicara sebuah sistem informasi akuntansi, bahwa tidak hanya hasilnya yang dipikirkan, tapi juga bagaimana mempersiapkan data-data yang masuk. Ya, ini juga berkaitan dengan output daripada sistem informasi akuntansi. Berapa banyak ya informasi fraud, kecurangan atau informasi yang negatif yang diterima karena memang ada kesalahan penyajian. Nah, kesalahan penyajian inilah yang mungkin bisa menyebabkan sistem informasi akuntansi tadi itu tidak positif, sehingga ini memberi kesan bahwa ini ada fraud ya atau kecurangan. Nah, tadi yang disampaikan bahwa ada beberapa pemahaman mengenai akuntansi. Nah, itu semua tidak salah, artinya semuanya betul, hanya memang tinggal bagaimana kita melihatnya. Nah, satu lagi selanjutnya adalah bagaimana kebutuhan informasi. Ya, di sini saya menggambarkan bagaimana tingkatan informasi yang bisa dipahami atau bisa dapat didapatkan oleh level-level tertentu. Misal, pada level puncak atas, ya, di mana level puncak atas ini adalah kaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian ada level menengah, ya, di mana ini lebih kepada manajemen taktis, ya. Nah, ini bagaimana informasi yang diterima ini nanti bisa merupakan sebuah keputusan terkait dengan pengelolaan atau pelaksanaan manajemen taktis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah level bawah. Bagaimana level bawah ini atau manajemen operasional ini ya bisa melaksanakan hasil daripada keputusan puncak atau manajemen strategis tadi. Ya, di satu sisi kita lihat keputusan, ya, kalau kita lihat dari sisi kanan itu ada keputusan dan problem tidak struktur. Artinya dia semakin ke bawah, ya, semakin mengkerucut kecil. Namun bagaimana kebalikannya, bahwa keputusan dan problem terstruktur. Karena kalau dari bawah itu terlihat sekali bagaimana masalah-masalah yang ada kemudian langsung dijawab oleh level pimpinan atau level puncak. Kemudian dalam hal kebutuhan informasi pun ini ada semakin ke bawah dia lebih akurat, kemudian ke atas itu semakin bias. Kemudian semakin ke bawah itu semakin sering, namun kebalikannya ke atas itu semakin jarang. Kemudian selanjutnya kalau dia ke bawah semakin jelas, maka ke atas itu semakin kabur. Kemudian semakin ke bawah itu khusus internal, maka semakin ke atas adalah eksternal. Dan semakin ke bawah ini semakin detail, kemudian semakin ke atas semakin ringkas, dan terakhir semakin ke bawah itu historinya sangat jelas, kemudian semakin ke atas itu bisa berbentuk ramalan. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan bicara mengenai kaitan dengan pengembangan sistem informasi akuntansi. Saya bagi beberapa bagian, diantaranya adalah
tujuan, batasan, ciri, subsistem, kemudian hubungan dan hierarki sistem, kemudian ada IPO. IPO di sini adalah input, proses, output. Ya, ini semua merupakan ciri-ciri dari sistem. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan sistem ini merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh sebuah sistem. Ya, tentu saja Bapak Ibu dalam membangun sebuah sistem, Bapak Ibu pasti memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan bagaimana perusahaan yang Bapak Ibu bangun nanti memiliki sistem yang sangat bagus, sehingga ujungnya adalah bagaimana bisa melakukan efisiensi ya terhadap biaya atau operasional yang timbul dari perusahaan Bapak Ibu sendiri. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana melayani customer, ya, bagaimana melayani pelanggan, sehingga dengan sistem akan lebih teratur dan tertib. Selanjutnya adalah batas sistem. Apa itu batas sistem? Batas sistem adalah merupakan garis abstraksi, ya, yang abstrak, namun juga memisahkan antara sistem dan lingkungan. Jelas, ya, ada batasan yang memang harus kita lakukan sehingga tidak terlalu luas nanti sistemnya bekerja dan tanpa arah. Sehingga dengan adanya batasan sistem itu bisa jelas aturannya, kemudian juga jelas batasannya dengan lingkungan. Selanjutnya subsistem. Ini merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Jadi subsistem itu bisa berupa fisik maupun abstrak. Ya. Kemudian ada hubungan sistem. Apa itu hubungan sistem? Hubungan sistem itu adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya, yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Nah, kemudian ada 3 komponen, yaitu input, proses maupun output. Oke, sampai sini silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Dari Ibu barangkali? Mungkin saya, Pak. Oke, baik. Silakan. Saya hanya mau menyanggah aja, Pak. Bapak kan tadi menjelaskan tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem, ya, Pak. Iya. Itu kan tujuan yang saya lihat yang tertulis, ya. Mungkin saya menambahkan bahwa kita bikin sistem itu ngapain sih? Sebenarnya kan bikin kita gampang. Benar nggak, Pak? Ya. Bikin pekerjaan, kalau kita kembali kepada pekerjaan kita di tempat kerja masing-masing, kita bikin sistem ini biar kita gampang. Ya. Hemat waktu dan hemat segala-galanya. Yang terpenting lagi sistem alat sebuah benar nggak, Pak? Ya. Kita menciptakan sistem itu kan buat kontrol, Pak. Ya. Nah, ini hanya saya menambahkan aja karena tujuan yang Bapak tulis di atas itu target. Nah, ya saya nggak ngerti apakah target yang dimaksud itu biar gampang. Mungkin salah satunya di situ aja, Pak. Ini hanya sebuah tanggapan lah. Ya. Mungkin juga bisa jadi suatu pertanyaan. Baik, terima kasih. Mata kuliah kali ini, Pak. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mustaqim. Luar biasa pertanyaannya, pernyataannya. Baik, saya mencoba meluruskan. Jadi yang dimaksud target di sini, saya kira tadi sama ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mustaqim, apa yang saya sampaikan bahwa target di sini adalah kita mau kemana untuk membuat sebuah sistem. Contoh kecil yang tadi disampaikan oleh Pak Mustaqim, misalnya kita dalam hal bekerja tentu saja target misalnya jumlah produksi yang meningkat, kemudian waktu yang dibutuhkannya sangat singkat misalnya, kemudian biaya yang sedikit atau biaya yang minimal. Nah, itu tentu saja itu yang akan kita targetkan, itu maksudnya. Kemudian sasarannya adalah apakah memang sistem ini bisa untuk seluruhnya, seluruh anggota perusahaan, anggota karyawan termasuk di dalamnya pimpinan, ya. Apakah ini juga bisa diterima atau memang hanya sebagian? Nah, inilah yang saya maksud, sehingga dalam sebuah sistem itu semuanya ketercapaiannya tercapai. Jangan sampai sistem itu hanya berlaku dan tidak bisa diberlakukan kepada seluruh yang ada di sebuah lingkungan perusahaan. Itu barangkali Pak Mustaqim. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah kita akan bicara mengenai komponen sistem informasi akuntansi. Apa saja komponennya? Nah, ini ada hardware, ya, ada software, ada brainware, ada prosedur, ada teknologi, jaringan komputer. Ya. Nah, semuanya, ya, saya akan ini kan. Oke. Kemudian apa itu hardware? Tentu saja kita sudah mengenal ya, pasti Bapak Ibu kalau ditanya hardware itu apa sih? Ya pasti tentu saja berbentuk fisik, ya, namanya juga perangkat keras, ya. Pasti Bapak Ibu akan langsung berpikir bahwa itu kaitannya pasti dengan komputer. Ya, jadi alat-alat yang memang digunakan ya untuk memasukkan data ke dalam sebuah komputer. Itulah hardware, ya. Nah, berarti ada hardware, berarti ada software. Bagaimana software? Software ini adalah kumpulan program-program.
software tanpa ada hardware itu juga tidak akan bekerja. Ya, jadi memang software dan hardware ini saling istilahnya kalau di bahasa komputer itu plug and play ya. Jadi saling bekerja sama, kemudian saling mencapai tujuan yang sama. Contoh misalnya, Bapak Ibu sudah memasukkan data, input segala macam, tapi tidak bisa menuangkan dalam printout-nya. Nah, sementara printout itu sendiri, printer ya merupakan sebuah perangkat keras ya. Itu yang memang membantu kita untuk mengaplikasikan atau mewujudkan hasil data yang kita olah menjadi sebuah informasi, kemudian dituangkan dalam sebuah kertas. Kemudian selanjutnya adalah brandware. Brandware itu adalah SDM-nya, baik itu SDM manusianya ya maupun SDM lainnya ya. Nah, SDM ini merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi. Ya, brandware ini sangat penting sekali dalam halnya proses ya mendapatkan informasi. Kemudian selanjutnya adalah prosedur. Ya, prosedur itu sendiri adalah rangkaian SOP, Standard Operating Procedure, rangkaian aktivitas atau kegiatan dilakukan secara berulang, ya secara berulang dengan cara yang bersama-sama. Bapak Ibu ya pertama kali memasukkan atau mendaftarkan diri ke program Pascasarjana itu adalah prosedur yang memang harus dilewati. Prosedur. Ya, semuanya harus dilewati dengan satu sama lain sama, dengan perlakuan yang sama sehingga Bapak Ibu ya mendapatkan pelayanan yang juga sama. Itu adalah prosedur. Termasuk diantaranya ketika kita ingin lulus, apa yang harus dilakukan? Oh, harus mengikuti ujian ini, harus mengikuti ujian itu. Nah, itu juga prosedur. Begitu juga dengan sistem bahwa memang harus ada prosedur. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan teknologi, ya, jaringan teknologi dan informasi, ya, bahwa serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan, ya, apalagi di dalam situasi atau kehidupan modern sekarang ini, ya, ini sangat luar biasa sekali, ya. Hubungan antar koneksi teknologi, di mana tidak ada lagi batasan jarak antara kita. Kita bisa berkomunikasi ke luar negeri, kita bisa berkomunikasi sama kawan antar pulau, bahkan kita bisa berkomunikasi ya dimanapun, ya dengan real time, ya saat itu juga. Itu kaitannya dengan bagaimana sistem informasi sendiri itu dibangun, kemudian memiliki masukan-masukan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Baik, nah ini saya perkecil lagi atau lebih saya perjelas lagi kaitan dengan tadi yang sudah kita bahas, yaitu komponen, ya komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Nah tadi kalau kita bicara hardware, ya apa itu subkomponennya? Berarti subkomponennya adalah bagian input, bagian pengolahan proses dan juga memori. Ya secara nyata hardware sendiri berbentuk fisik, ya ada bagian output, bagian komunikasi, ya dia dapat dilihat dari fisiknya. Kemudian kaitan dengan software, apa saja? Ya bisa saja sistem ya, operasi, kemudian software aplikasi untuk siklus penerimaan, ya misalnya penjualan, pembelian, siklus produksi, kemudian pengeluaran kas. Nah, kemudian ada lagi siklus aplikasi ya yang nantinya akan membantu kita dalam hal melakukan penyusunan pelaporan keuangan. Kemudian ada lagi brandware, itu bisa jadi manajer sistem informasi, ya subnya. Kemudian analisis sistem informasi, ahli komunikasi dan lain-lain. Nah, kemudian tadi ada prosedur yang sudah saya sampaikan di depan. Apa subkomponennya? Siklus penerimaan, ya tentu saja kalau Bapak Ibu nanti kalau di universitas mungkin siklus penerimaan mahasiswa baru, ya siklus bagaimana melakukan pendaftaran sidang, bagaimana mengajukan pendaftaran skripsi, itu semua melalui prosedur. Tidak bisa langsung mengajukan tesis, ya langsung ada melalui prosedur-prosedur. Kemudian ada juga database, ya database itu eksternal data. Ya, kemudian ada konseptual data keuangan dan internal data keuangan. Inilah yang disebut dengan database. Database itu adalah tempat di mana menaruh data semua di situ. Yang terakhir adalah jaringan komunikasi. Ya, itu ada tadi yang kita sebutkan, ada server, ada terminal, ada network, ya, ada switching, ada saluran komunikasi dan lainnya. Nah, itu tentu saja kalau jaringan komunikasi pasti sudah berbentuk fisik, ya. Gitu. Oke, kita akan melihat ya dengan demikian bahwa bagaimana sih akuntansi dan sistem informasi ini ke depan perkembangannya. Kalau kita lihat, akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Kenapa dibilang bahasa bisnis? Karena akuntansi itu ketika ada transaksi, disitulah muncul akuntansi. Ya, ketika Bapak Ibu ya melakukan transaksi, disitulah bahasa bisnisnya adalah akuntansi muncul. Maka bisa disebut sebagai bahasa bisnis, ya menggunakan bahasa komunikasi artinya. Ya. Nah kemudian ada istilah selama era agraris, para petani menggunakan sistem akuntansi untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok hasil pertanian yang mereka jual. Namun begitu berkembang juga
di era industri, ya petani juga ingin membandingkan beberapa biaya yang telah dikeluarkan dari penerimaan yang diterima. Secara tradisional dulu, ya tadi disampaikan oleh teman kita, bahwa akuntansi itu adalah seni. Bagaimana mencatat, mengkelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi ya dalam sebuah bisnis. Nah, namun seiring berkembangnya teknologi, ya diantaranya menggunakan komputer sebagai alat bantu, maka akuntansi dalam hal ini menjadi proses, ya proses pencatatan. Ya, kalau tadi seni adalah bagaimana orangnya tadi, ya seorang akuntan menjadi seni dalam hal mencatat. Namun ketika sudah berkembang menjadi sebuah komputer yang masuk teknologi, maka akuntansi sendiri menjadi sebuah proses, ya proses pencatatan, pengelompokan dan peringkasan, ya transaksi. Jadi istilah proses mengandung arti bahwa ada tahapan-tahapan proses dalam pelaksanaan proses akuntansi atau sistem akuntansi, ya. Nah, di mana perhitungan serta pengakuan terhadap setiap transaksi akuntansi terjadi telah jelas baik terstruktur maupun aturannya sudah jelas. Itu barangkali ya yang saya dapat sampaikan, dan barangkali sampai di sini kita ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri dengan kita melakukan asesmen. Ibu-ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oke, mangga silakan. Setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak yang mengenai sistem informasi akuntansi, ternyata dalam kehidupan kita dari segi apapun, dari kegiatan apapun, bidangnya apapun, ternyata kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Jadi sangat luas sekali pencakupannya dalam kehidupan kita. Untuk itu sistem informasi akuntansi ini benar-benar berguna sekali dalam hidup kita, agar hidup kita itu mempunyai tujuan yang hendak ingin dicapai. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah sistem informasi akuntansi ini membuat manusia itu bisa mencapai tujuan apa yang dia inginkan di luar misalnya suatu keinginan kita gitu. Baik, baik. Saya tangkap ya maksudnya. Terima kasih. Jadi memang pertama bahwa perkembangan akuntansi sendiri itu sudah sangat luas. Ya, dari mulai perkembangan bagaimana akuntansi masuk dalam ranah transaksi-transaksi, sehingga muncullah kalau di akuntansi itu istilahnya sistem informasi akuntansi. Nah, begitu juga dengan ilmu manajemen. Ada juga istilahnya sistem informasi manajemen. Jadi keduanya ini saling berkaitan. Nah, bagaimana sistem informasi akuntansi ini masuk dalam kehidupan, kemudian membantu pengguna keputusan, pengambil keputusan, ya dalam rangka membangun dan memberikan informasi. Tentu saja Pak, sistem informasi akuntansi ini dia akan mengeluarkan informasi sesuai dengan data yang masuk. Ya, kalaupun memang ada di luar itu, misalnya biasanya didukung dengan informasi-informasi lainnya. Tetapi kalau kita bicara sistem informasi, secara misalnya khususnya dalam hal penyajian pelaporan keuangan, maka informasi yang dapat kita ambil pun terkait dengan pelaporan keuangan. Kalaupun memang Bapak ingin di luar daripada konteks tadi, ya bisa saja, ya karena memang sistem informasi akuntansi ini bisa kita gunakan, ya maksudnya sesuai dengan maksud dan tujuan kita tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, silakan saja, dan kalaupun memang itu bisa, ya saya kira ini tidak lepas dari data yang kita nanti akan berikan, kita akan inputkan, sehingga hasilnya itu bisa memberi informasi untuk pengambilan keputusan kita selanjutnya. Itu barangkali Pak. Iya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini secara individu, ini ada kuis nanti untuk kita kumpulkan minggu depan. Bapak Ibu silakan menjawab 5 pertanyaan ini, ya, ini secara individu. Namun secara kelompok, ya, Bapak Ibu nanti setelah ini kita akan bikin kelompok, ya, Bapak Ibu menjelaskan bagaimana inovasi, ya, serta kontribusi apa saja, ya, yang terjadi dalam evolusi sistem informasi akuntansi. Kemudian Bapak Ibu diskusikan, ya, Bapak Ibu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, kemudian nanti hasilnya Bapak Ibu presentasikan. Itu di minggu depan kita akan bahas. Kita ketemu lagi. Baik, ya, Pak. Itu barangkali pertemuan kita pada hari ini, Bapak Ibu semua. Ya. Besar harapan saya bahwa Bapak Ibu setelah perkuliahan ini, Bapak Ibu sangat memahami apa itu kualitas sistem informasi akuntansi. Sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas pertemuannya pada hari ini. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu.